Ketika seorang wanita tidak setia, ia tak perlu menjadi mata-mata ulung. Otaknya sendiri akhirnya mengkhianatinya. Ia bisa menghapus obrolan, mengarang penjelasan, dan mengaktifkan mode hantu di ponselnya. Tetapi pikirannya selalu meninggalkan celah. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa saja celah itu. Karena memahami hal ini tidak hanya akan membuka mata Anda, tetapi juga akan mencegah Anda menjadi pria yang menganggap segalanya sempurna, sementara kata sandi hatinya sedang ditulis ulang. Kata mereka, kebenaran tersembunyi dalam detail, tetapi masalahnya adalah banyak pria memilih untuk tidak melihatnya. Lebih nyaman percaya bahwa semuanya sama, bahkan ketika tak ada lagi yang cocok. Marcus Aurelius berkata, apa yang terjadi pada manusia selaras dengan kodratnya. Dan, ya, bahkan pengkhianatan pun mengikuti logika biologis. Ketika otak bermain di kedua sisi, ia berperang dengan dirinya sendiri. Dan dalam setiap perang, informasi selalu bocor. Video ini tidak dimaksudkan untuk membuat Anda paranoid atau membuat Anda memeriksa setiap pesan. Tujuannya adalah untuk membangunkanmu, agar kamu bisa belajar membaca kenyataan tanpa drama, tanpa ilusi, dan tanpa membohongi diri sendiri. Karena perselingkuhan tidak dimulai dengan ciuman, melainkan dengan keterputusan yang kau normalkan, karena kebiasaan. Sebelum kita mulai, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi. Ingat, kebenaran menyakitkan sekali. Kebohongan membunuhmu berkali-kali. Mari kita mulai. 1. Pola pikir yang mengkhianatinya. Sebelum membahas tanda-tanda, Anda perlu memahami hal-hal penting. Ketika seorang wanita mulai tidak setia, otaknya tidak menjadi mesin tipu daya yang sempurna, melainkan menjadi medan perang. Di satu sisi adalah citra dirinya, seorang wanita yang setia, berkomitmen, dan jujur. Di sisi lain adalah emosi, hal baru, adrenalin, stimulus eksternal. Ketika kedua kekuatan ini berbenturan, pikiran akan menggunakan apa yang selalu digunakannya ketika rasa bersalah menguasainya. Ia menciptakan pembenaran yang lebih kreatif daripada penulis skenario Netflix. Dalam psikologi, ini disebut disonansi kognitif. Singkatnya, ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia akui sebagai keyakinannya. Dan benturan ini menciptakan kegaduhan batin yang harus ia tekan dengan segala cara. Itulah mengapa frasa-frasa seperti ini muncul. Aku tidak berselingkuh, aku hanya bingung. Aku hanya merasa tidak dihargai lagi. Aku tidak mencari apapun. Itu terjadi begitu saja. Ya, benar. Seolah-olah Cupid masuk melalui jendela dengan akses Wi-Fi. Intinya, ia mencoba mempertahankan dua realitas. Yang resmi, hubungan denganmu. Yang tersembunyi, hubungan emosional yang baru. Dan mempertahankan dua versi kebenaran itu melelahkan. Korteks prefrontalnya bekerja hingga batas maksimal. Dan disitulah kegagalan mikro dimulai. Kontradiksi, mudah lupa, perubahan nada, dan penghindaran. Bukan karena dia payah berbohong, tetapi karena otak manusia tidak dirancang untuk menerima kebohongan yang rumit tanpa meninggalkan jejak. Banyak pria mencari bukti, penangkapan, pengakuan, namun bukti paling jelas jarang terlihat di telepon, melainkan dalam perilaku mereka. Ketidakkonsistenan kecil itu adalah sidik jari disonansi, dan ketika Anda melihatnya berulang, Anda tidak lagi membutuhkan detektif. Anda perlu menerima apa yang Anda lihat. Tidak semua wanita sama. Namun otak manusia merespons dengan cara yang sama ketika sedang berkonflik. Kuncinya adalah mengamati tanpa amarah, tanpa drama. Dengan ketenangan berbahaya, seperti pria yang telah menemukan kebenaran, bahkan sebelum mendengarnya. Karena pikiran bisa berbohong, tetapi perilaku selalu mengaku. 2. Tanda pertama, ponsel tidak pernah berbohong. Semuanya berawal dari perubahan yang tampaknya tidak berbahaya. Ponsel yang dulu ia tinggalkan, tergeletak di rumah, kini terasa seperti miliknya yang paling berharga. Ia membawanya ke kamar mandi, ke dapur, kemana-mana. Jika sebelumnya telepon berdering dan dia memintamu memeriksa siapa penelponnya, sekarang telepon berdering seperti kode nuklir, dan kau berpura-pura tidak ada yang salah.
Meskipun jauh di lubuk hati kau tahu ada yang mencurigakan, dan bukan parfum barunya. Telepon itu mencerminkan pikiran modern. Ketika seseorang mengubah hubungannya dengan telepon itu, mereka mengubah hubungannya dengan kebenaran. Mereka menuntut privasi, tetapi yang sebenarnya mereka inginkan adalah kendali. Karena seseorang yang menyembunyikan sesuatu tidak lagi berpikir untuk berkomunikasi, melainkan untuk mencegah. Mereka membiarkannya tertelungkup. Mereka mengubah kata sandinya. Mereka mengaktifkan notifikasi tersembunyi. Dan kau masih percaya itu untuk keamanan. Ya, keamanan emosional, tetapi untuk orang lain. Dan jangan berharap menemukan "aku mencintaimu". Terkadang, haha, yang bukan untukmu sudah cukup, atau panggilan dari kantor yang sekarang memiliki jam malam. Otaknya masuk ke mode waspada. Dia tahu bahwa sebuah kesalahan akan membuatnya terekspos, jadi dia mengantisipasi risikonya. Itulah sebabnya, ketika sebuah notifikasi muncul, dia bereaksi seolah-olah sebuah granat emosi telah dilemparkan kepadanya. Sedetik tegang, sekilas pandang, senyum gugup, lalu kalimat klasik, "Kenapa kau menatapku seperti itu?" Kau tak perlu detektor kebohongan, dia sudah menjadi detektor kebohongan. Tanda kedua, kalendernya mulai berbohong. Ketika seorang wanita mengubah rutinitasnya, kau tak perlu menjadi Sherlock Holmes untuk menyadarinya. Sebelumnya, dia memiliki jadwal yang mudah ditebak. Sekarang semuanya dipenuhi dengan rapat baru, komitmen mendadak, dan teman-teman yang belum pernah kau temui. Kalender terasa memanjang seolah-olah hari-hari memiliki 30 jam. Otak membutuhkan ruang untuk menopang kehidupan ganda. Berbohong membutuhkan waktu. Bersembunyi membutuhkan logistik. Itulah sebabnya rutinitasnya mendesain ulang dirinya sendiri. Dan kesalahan pun muncul. Tanggal yang tidak sesuai, versi yang berubah, tempat yang tidak ada. Dan ketika kau bertanya, kau selalu mendapat jawaban yang sama. Kau melebih-lebihkan. Karena trik terbaik seorang pembohong adalah membuatmu meragukan ingatanmu. Lebih lanjut, sesuatu yang hampir tak seorang pun sadari muncul. Ketika kau mencurigai sesuatu, dia menjadi lebih penyayang. Itu bukan cinta, itu kompensasi emosional. Dia menutupi rasa bersalahnya dengan kasih sayang. Parfum untuk menutupi kebocoran. Jangan mencari trik dalam jadwalnya. Carilah dalam energinya. Ketika seseorang ingin berada di suatu tempat, itu terlihat. Ketika mereka tidak ingin, itu juga terlihat. 4. Tanda ketiga, si bersalah menyebutmu bersalah. Disinilah fase yang paling dramatis, proyeksi. Ketika rasa bersalahnya mulai menguasainya, dia mengalihkannya kepadamu. Tiba-tiba, kaulah yang merasa tidak aman, kaulah yang cemburu, kaulah masalahnya. Dia hanya lelah kau tak memahaminya. Pikiran menggunakan pertahanan favoritnya, menjadikanmu penjahat untuk membenarkan kisah paralelnya. Aku merasa kau jauh, berarti aku sudah lama menjauhkan diri. Kau tidak percaya padaku, berarti aku tidak lagi percaya pada diriku sendiri. Kau paranoid adalah teriakan seseorang yang takut ketahuan. Banyak pria jatuh ke dalam perangkap emosional ini dan bahkan meminta maaf. Salah. Kau tak bisa dengan penuh kasih memperbaiki kebohongan yang bukan berasal darimu. Semakin tenang dirimu, semakin gugup dia. Karena pria yang tenang adalah pria yang sudah tahu. Ketika segalanya berubah menjadi cobaan di mana kau selalu menjadi yang disalahkan, berhentilah. Kau tidak gila. Kau sedang menyaksikan kasus proyeksi psikologis yang jelas. 5. Tanda keempat. Hasrat tidak berbohong. Ia hanya berubah arah. Energi tidak hilang. Ia hanya bergeser. Ketika seorang wanita tidak setia, hasrat tidak memudar. Hanya dialihkan. Seperti cahaya yang dulu menerangi meja Anda, dan kini bersinar di sudut lain. Kontak fisik berubah. Terkadang terlalu sedikit, terkadang terlalu banyak. Jika mereda, ia bilang ia lelah. Namun kelelahan itu tidak menghentikannya untuk menghabiskan waktu berjam-jam tertawa bersama seseorang di telepon. Dan jika ia tiba-tiba menjadi sangat bergairah, jangan terlalu berharap. Bisa jadi itu rasa bersalah yang tersamar sebagai intensitas. Dalam psikologi,
Itu disebut kompensasi emosional. Tubuh juga berbicara. Tatapan menghindar, kontak mata yang lebih pendek, pelukan yang terasa seperti permintaan maaf. Itu bukan gairah. Itu reaksi kimia yang mencoba mempertahankan kebohongan. Hasrat tidak menghilang. Itu hanya mengubah suasana hati. Tanda kelima, cermin tak lagi memantulkanmu. Suatu hari engkau menyadari sesuatu yang berbeda. Parfum baru, baju baru, gaya rambut baru. Sebelumnya, ia tak peduli penampilannya saat keluar rumah. Sekarang ia siap tampil di panggung peragaan busana hanya untuk membeli roti. Bukan perubahannya, melainkan alasannya. Ketika seseorang tertarik pada orang lain, otak melepaskan dopamin dan adrenalin, dan itu mengaktifkan fase penaklukan. Harga dirinya tidak tiba-tiba bangkit. Motivasinya lah yang berubah. Ketika ia tak lagi meminta pendapatmu, ketika ia berdandan tanpa alasan yang jelas, ketika kebetulan-kebetulan menumpuk, cermin itu mengatakan yang sebenarnya. Jangan samakan harga diri dengan stimulasi hormonal. Tubuh meneriakkan apa yang dibungkam mulut. 7. Dan terakhir, intuisimu. Tanda yang tak pernah gagal. Akan tiba saatnya kau tak lagi membutuhkan bukti. Energinya berubah, nadanya berubah, tatapannya berubah. Anda hanya merasakannya. Intuisi Anda menangkap sinyal-sinyal mikro yang tidak diproses oleh pikiran sadar Anda. Itulah mengapa tubuh tahu sebelum pikiran. Ini bukan paranoia, ini perlindungan. Banyak pria mencari bukti, tetapi intuisi mereka sudah berbicara kepada mereka beberapa minggu sebelumnya. Ketika sesuatu tidak sesuai, itu tidak sesuai. Anda tidak butuh detektif. Anda perlu mendengarkan diri sendiri. Hantu tidak ada, kecuali ketika Anda tidak lagi mengenali orang yang tidur di sebelah Anda. Suara hati itu tidak ingin menghancurkan Anda. Ia ingin memperingatkan Anda. Tubuh tidak berbohong. Ia hanya memberi peringatan. Dan ketika intuisi Anda meneriakan apa yang tidak ingin Anda terima, dengarkanlah. Ia tidak membuat Anda gila. Ia membawa Anda kembali ke kejernihan.